Salam kerahiman. Hari ini 10 November. Kita akan baca dari 450 dan 460. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 450. Adorasi malam. Aku sangat menderita dan aku merasa bahwa aku tidak akan mampu melaksanakan adorasiku. Tetapi aku menghimpun seluruh kekuatan kehendakku dan meskipun aku jatuh di kamarku, aku tidak memperdulikan rasa sakit yang nyeri dalam diriku, karena dengan mataku aku menyaksikan sengsara Yesus. Ketika memasuki kapel, aku menerima suatu pemahaman batin mengenai ganjaran besar yang disiapkan Allah bagi kita, bukan hanya atas perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi juga atas keinginan tulus untuk melaksanakannya. Sungguh besar rahmat Allah ini. Oh, betapa manisnya bekerja keras untuk Allah dan untuk jiwa-jiwa. Dalam pergaulan ini, aku tidak akan beristirahat, tetapi aku akan berjuang sampai napas terakhir demi kemuliaan Rajaku dan Tuhanku. Aku tidak akan meletakkan pedangku sampai Ia memanggil aku menghadap tahtanya. Aku tidak takut akan pukulan, sebab Allah adalah perisaiku. Justru musuhlah yang harus takut akan kami, dan bukan kami takut akan Dia. Setan hanya mengalahkan orang yang sombong dan pengecut, sebab orang yang rendah hati itu kuat. Tidak ada suatu pun yang akan mengacaukan atau menggentarkan jiwa yang rendah hati. Aku telah mengarahkan perjuanganku tepat ke pusat panasnya matahari, dan tidak ada suatu pun yang dapat menghambat lajunya. Kasih tidak akan membiarkan diri terbelenggu. Ia bebas laksana seorang ratu. Kasih pasti mencapai Allah. 460. Ya Yesus, jantungku serasa berhenti berdenyut ketika aku memikirkan semua yang Kau lakukan bagiku. Aku heran akan Dikau Tuhan. Mengapa Engkau membungkuk begitu rendah kepada jiwaku yang jahat? Sungguh tak terselami sarana-sarana yang Kau pakai untuk meyakinkan aku. Ya, kita baca dari 450 dan 460 ya. Di situ Suster Faustina katakan dalam adorasi malam. Aku sangat menderita. Serasa tak mampu melakukan adorasiku. Ya, memang kalau kita mau melakukan adorasi kan harus ada persiapan ya. Nah, di sini dikatakan begitu menderita sampai dikatakan aku tak mampu melaksanakan adorasiku. Tapi aku menghimpun seluruh kekuatan kehendakku. Jadi dia tetap punya kehendak yang begitu kuat untuk melakukan adorasi. Jadi segala penderitaan, segala susah, segala halangan dia kalahkan dengan kehendaknya yang begitu besar. Kekuatan kehendakku. Jadi dia menghimpun kekuatan kehendak itu untuk apapun yang terjadi, halangan apapun, penderitaan apapun, saya kalahkan dengan kehendak saya untuk mengikuti adorasi. Bahkan dikatakan dia jatuh di kamar. Ada rasa sakit, rasa nyeri. Dan itu enggak mempengaruhi atau enggak menghalangi dia untuk tetap melakukan adorasi. Tapi mataku menyaksikan sengsara Yesus. Jadi dibandingkan dengan penderitaan yang dia alami, rasa sakit karena jatuh, dengan segala macam yang menghalangi dia, dibandingkan dengan penderitaan Yesus yang dia alami itu enggak ada artinya. Dia memandang Yesus yang menderita. Dia melihat sengsaranya Yesus. Itulah yang membuat dia semakin kuat untuk mengatasi segala macam rintangan. Itu pun menjadi satu tawaran buat kita. Dalam hidup ini banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak halangan. Tapi kalau kita sudah punya tekad, sudah punya niat, dan melihat fokus kepada tujuan kita, maka tanpa kita sadari, Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut. Di sini dikatakan oleh Suster Faustina,
Walaupun segala macam penderitaan, tapi mataku menyaksikan sengsara Yesus. Di dalam kapel, ternyata di sana dikatakan ada ganjaran besar yang disiapkan Allah karena perbuatan baik yang kita lakukan. Juga keinginan-keinginan untuk melaksanakan perbuatan baik tersebut. Ya, jadi kita kembali semua diingatkan oleh Suster Faustina bahwa ada ganjaran besar yang Tuhan siapkan karena kita melakukan perbuatan baik. Bahkan bukan hanya perbuatan baik aja, punya niat untuk berbuat baik aja itu sudah memperoleh ganjaran. Jadi ada ketulusan untuk melaksanakannya. Contoh ya, dalam komunitas di paroki kita juga kadang-kadang kebagian tugas dalam perayaan Ekaristi. Biasanya tugasnya adalah tugas tatip karena jumlah kita lumayan banyak dan ya komunitas kita ya orang biasa-biasa saja ya. Orang-orang sederhana, orang-orang biasa saja. Jadi kita sering dikasih tugas tatip. Nah, pada waktu itu kita dapat tugas tatip. Ya seperti biasa, kita datang lebih awal, kita atur posisi siapa di kursi mana, siapa di baris berapa, siapa yang sebagai petugas tatip, siapa yang terima tamu, siapa yang kolektan, siapa yang persembahan. Jadi kita sudah atur sedemikian rupa. Tapi tiba-tiba adalah satu rombongan dengan seragamnya yang kita semua sudah tahu ya, dengan seragamnya yang bagus, yang kompak. Dia begitu datang, dia langsung bilang bahwa tugas tatip ini tugas kita semua katanya gitu. Nah, teman saya yang sudah ngatur siapa di mana segala macam, jadi kecil hatinya, jadi ciut hatinya ya. Jadi disuruh menyingkir, ya sudah dia juga menyingkir. Akhirnya yang tugas adalah yang berseragam, ya, yang berseragam biru waktu itu. Setelah selesai tugas, kita evaluasi. Memang pada waktu sebelum perayaan Ekaristi, beberapa teman saya juga kasih tahu ke saya, gimana nih Esther? Kita udah tugas, udah tempatin orang, tapi ternyata ada satu kelompok yang bilang bahwa itu tugas mereka, bukan tugas kita. Jadi nggak tahu siapa yang salah ya. Apakah pengaturan pembagian tugasnya salah atau apa ya? Cuma saya bilang gini, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kan kita niatnya mau bertugas. Dikasih tugas ya kita melakukan tugas kita. Dikasih tugas ya syukur, nggak dikasih tugas ya sudah kita juga bersyukur. Karena tanpa bertugas otomatis kita bisa ikut perayaan Ekaristi itu dengan sempurna, tanpa gangguan. Karena kalau kita lagi tugas walaupun ikut perayaan Ekaristi kan pasti lumayan seksi sibuk juga ya. Lihat harus ambil kolekte, nanti harus perhatikan persembahannya udah jalan belum, dan ya pasti ada gangguan ya. Bahkan ada juga perayaan Ekaristi sudah mulai, umatnya masih berdatangan. Sehingga kita juga jadi ikut membantu mencari tempat duduk buat si umat yang datang terlambat tersebut. Nah, dengan tidak bertugas, saya bilang ya sudah, kita positive thinking saja. Yang penting Tuhan tuh tahu kita mau tugas. Karena kita nggak nolak tugas itu. Tapi kalau pada waktu realisasinya ternyata ada kelompok lain yang mengambil alih tugas itu, ya sudah, nggak apa-apa. Yang pasti Tuhan tahu kita mau bertugas. Nah, dengan bacaan ini saya ingat lagi cerita yang lalu itu ya. Tapi teman saya marah. Dia bilang, enggak Esther, lain kali saya nggak mau tugas lagi. Malu, udah berdiri, udah ngatur, katanya diusir-usir. Nah, ya itu reaksi pendapat ya. Kita juga nggak bisa terlalu salahin teman saya ya, karena memang kan taraf iman berbeda, reaksinya berbeda, motivasinya juga mungkin beda ya. Tapi itulah yang terjadi. Dan di sini saya kembali diingatkan lagi bahwa ganjaran yang Tuhan siapkan itu karena kita melakukan perbuatan baik, tapi juga keinginan tulus untuk melaksanakan perbuatan baik tersebut pun dapat ganjaran. Jadi nggak harus kita sampai harus melakukan. Jadi punya niat baik, punya intensi, punya keinginan tulus, Tuhan juga perhitungkan. Nah, sekarang dikatakan lebih lanjut.
Betapa manisnya kerja keras untuk Allah dan untuk jiwa-jiwa. Kalau kita fokusnya bukan saya lagi, fokusnya adalah untuk Allah dan untuk jiwa-jiwa, maka dikatakan oleh Suster Faustina, betapa manisnya. Yang dia alami adalah kegembiraan. Kalau saya bisa menolong orang, saya gembira. Bukan berarti, waduh kalau saya tolong orang jadi apa yang saya punya harus saya kasih. Jadi kepunyaan saya atau milik saya berkurang. Nah, itu masih berpikir terhadap diri sendiri. Tapi kalau kita berpikir dengan saya membantu orang, ternyata orang itu bisa dibantu, orang itu tersenyum, orang itu berterima kasih. Sukacitanya itu nggak bisa dibayangkan. Sehingga di sini dikatakan betapa manisnya kalau kita kerja buat Allah dan buat jiwa-jiwa. Aku tidak akan beristirahat. Itu dikatakan oleh Suster Faustina ya. Aku akan berjuang sampai napas terakhir untuk kemuliaan Allah. Jadi nggak ada istilah, oh saya sudah 70 tahun, saya sudah 75 tahun, saya pensiun, saya di rumah saja. Nah, kata-kata ini nggak cocok sama apa yang dikatakan oleh Suster Faustina. Kalau Suster Faustina katakan akan berjuang sampai napas terakhir. Jadi kalau Tuhan kasih sampai 80 tahun, sampai 90 tahun, selama Tuhan masih kasih kehidupan, pakailah untuk melakukan kebaikan, untuk bekerja untuk Tuhan dan untuk sesama. Dan bahkan Suster Faustina bilang, aku tidak akan beristirahat. Ayo kita refleksi buat kita-kita ya. Saya masih sudah mulai dengar beberapa teman berkomentar, Esther saya udah tua, saya udah nggak bisa aktif ini itu lagi, serahkan aja sama yang muda. Ada lagi yang bilang, saya sudah bertahun-tahun jadi ketua, tapi sampai sekarang nggak ada yang mau gantiin saya. Nah, kalau bahasanya sudah berkeluh kesah, dibandingkan dengan apa yang tadi Suster Faustina katakan, nggak dapat pahalanya. Dengan keinginan tulus untuk berbuat baik, walaupun belum terlaksana, itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan untuk dapat ganjaran. Karena pernah ada satu ibu tanya sama saya, Bu, gimana kalau ada orang yang secara kemampuan dia oke, secara tenaga dia oke, secara materi dia oke, secara kepandaian dia juga oke, dia bisa melayani untuk karya Tuhan yang lebih, tapi kok orang itu selalu menolak. Nah, kalau pertanyaannya udah kayak gitu, saya juga nggak bisa jawab. Karena kerinduan untuk melayani itu kan harus dari diri sendiri, harus ada sukacita, harus ada kerelaan. Kalau dipaksa, akibatnya nanti malah jadi lebih nggak bagus. Contoh, pelayanan ke rumah sakit. Kalau kita mengunjungi yang sakit di rumah sakit, harusnya kita bawa damai, harusnya kita bawa senyum, bawa sukacita, bawa kegembiraan supaya yang sakit itu terhibur. Tapi kalau dia melayani ke rumah sakit tapi dipaksa, ayo dong karena nggak ada orang lain lagi, ayo dong karena kamu doanya bagus, ayo dong karena rumahnya dekat. Nah, kalau tidak rela, tidak punya ketulusan, datang ke rumah sakit belum tentu bawa damai. Bisa-bisa mukanya mengkerut, mukanya cemberut, malah yang sakit nanti tambah sakit, nggak mau didatengin lagi. Karena dia butuh penghiburan. Tapi yang datang malahan bukan menghibur, malahan menularkan kekesalan dia, kemarahan dia. Ya buat apa ya? Itulah pelayanan, nggak bisa dipaksakan. Tapi hari ini kita belajar dari Suster Faustina, aku tidak akan beristirahat. Itu punya tekad. Dan kedua, sampai napas terakhir. Selama Tuhan masih pakai, saya akan terus melayani. Ini sama seperti contoh yang sudah saya ceritakan beberapa kali mungkin ya. Saya pernah pergi ke Filipina, ke pulau, namanya Pulau Tacloban ya, Tacloban, di sana ada Pulau Tacloban. Di mana saya pernah datang ke satu rumah, itu isinya adalah para lansia manula yang sudah tua, bukan lansia 65 ke atas, sudah 80 lebih ya. Bahkan ada yang sudah buta, bahkan ada yang cuma bisa dirancang aja, tapi ternyata saya masuk ke rumah itu, mungkin ada 5-6 orang, suasananya suasana gembira, suasana sukacita, bukan suasana redup-redup. Dan nggak lama saya lihat pastor datang.
Saya berpikir pastor itu akan mendoakan si oma-oma ini. Tapi ternyata enggak, yang terjadi sebaliknya. Justru pastor itu datang untuk didoakan oleh si oma-oma ini. Wah, saya bilang luar biasa ya. Dan ternyata oma-oma itu bilang, Tuhan masih kasih saya umur, berarti Tuhan masih suruh saya berkarya. Dan karya yang saya bisa lakukan adalah saya berdoa buat para imam supaya mereka hidupnya di jalannya Tuhan, supaya mereka setia pada Tuhan, supaya mereka bisa jadi gembala yang baik. Luar biasa ya. Jadi enggak ada istilah pensiun dalam pelayanan. Yang penting memang kita harus rendah hati dan melakukan segala hal itu dengan ketulusan, bukan kepaksa, bukan cari muka, bukan mau menang kalah ya. Baik, kita tutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa atas rahmat-Mu, atas kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami kembali diingatkan oleh-Mu Tuhan bahwa Engkau menyediakan ganjaran untuk kami atas segala perbuatan baik yang kami lakukan. Tapi terlebih lagi Engkau ingatkan kami juga supaya apa yang kami lakukan adalah ketulusan, sukarela, kegembiraan. Bukan karena paksaan, bukan karena motivasi tertentu, tapi punya ketulusan untuk melayani. Itu pun Engkau perhitungkan. Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Engkau Allah yang Maha Rahim, Engkau tidak melihat hasil, tapi Engkau lebih melihat isi hati kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, jamahlah hati kami agar sehari lepas sehari kami boleh menjadi manusia-manusia yang semakin tulus, yang bergembira, bersukacita karena bisa bekerja di ladang-Mu dan bisa membantu jiwa-jiwa. Biar kami makin kecil Tuhan. Jangan berpikir untuk kami, tapi orang lain lebih penting untuk kami perhatikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.